Ya, baik, pada sore hari ini di dalam ibadah minggu kita akan sama-sama merenungkan atau mempelajari satu tema yang akan kita renungkan, yang adalah tema seminar. Tapi tidak mungkin kalau kemudian semua kita yang ada dalam ruangan ini bertanya satu-satu, yang habis waktu kita ya. Orang tuaku, kebanggaanku. Ya, tema ini diangkat oleh GRI untuk kemudian kita renungkan bersama di dalam rangka kita memperingati atau di dalam rangka kita merayakan Hari Anak Nasional. Ya, dan Hari Anak Nasional itu 3 hari lagi akan kita rayakan, bukan hari ini. Karena Hari Anak Nasional itu jatuh pada tanggal 23 Juli. Ya, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Ya. Maka Hari Anak Nasional itu kita rayakan di tanggal 23 Juli dan itu setiap tahun. Jadi kalau kita hitung ya, Hari Anak Nasional itu sudah kita rayakan ada 41 kali. Ya, dengan tahun ini. Artinya udah mau setengah abad kita rayakan. Ya, kita peringati. Ya, entah berapa banyak di antara kita yang menyadari bagian itu. Ya. Tetapi ya, kita sudah melihat dari tahun ke tahun, bahkan juga seminar-seminar tentang anak juga. Maka Hari Anak Nasional ini bertujuan supaya memberikan perlindungan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu tumbuh kembangnya secara optimal. Ya, anak-anak dapat berkembang dengan baik yang ada dengan orang tuanya masing-masing, ataupun juga di dalam konteks kita saat ini di persekolahan Kristen Makedonia. Ya, namun kemudian kalau kita melihat berita ini, ya, berita ini viral di dalam 2-3 hari belakangan ini, ya, perdagangan bayi, ya, dokumennya dibuat di mana? Di Pontianak. Maka berita ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional. Berita ini akan sangat menyedihkan tentunya bagi setiap kita, dan kemudian juga di dalam berita yang dibaca, berita ini kemudian terkuat di media disebabkan oleh orang tua kandung yang menjual anaknya sendiri. Dia lapor ke polisi, dia mengatakan bahwa anaknya hilang. Usut punya usut, ternyata dia jual, lalu kemudian yang membeli anaknya itu tidak membayar. Sehingga kemudian berita ini muncul. Akan tetapi kalau kemudian kita melihat juga tidak baru tahun ini. Ternyata berita atau informasi terkait dengan perdagangan bayi ini sudah muncul sejak tahun 2022, 2023. Maka berarti ini berita yang baru karena baru muncul, ya, baru diviralkan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tuaku, kebanggaanku, menjadi perenungan yang mendalam, tidak hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada orang tua, supaya setiap kita sebagai orang tua benar-benar menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam keluarga, sehingga tumbuh kembang anak itu benar-benar dapat bertumbuh secara optimal. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal. Apa yang harus orang tua lakukan dan apa yang harus anak lakukan terhadap orang tua. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua.
Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di dalam terjemahan lain bagian firman Tuhan ini mengatakan, anakku, dengarkanlah didikan dari ayahmu dan jangan meninggalkan hukum ibumu. Itu adalah terjemahan lain ya, yang mendekati terjemahan teks asli Alkitab. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kemudian ketika di dalam keluarga anak itu lahir, maka yang pertama kali anak itu akan memandang orang tuanya. Ketika anak itu lahir, maka yang pertama kali dilihat oleh seorang anak itu adalah orang tuanya. Maka bagian ini membawa kita kepada satu kesadaran bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua. Untuk kemudian bagaimana orang tua dapat bertanggung jawab secara maksimal ketika anak itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi anak adalah anugerah dari Sang Pencipta. Kalau kemudian saya mau membahasakannya, yaitu anak itu hanya dititip sementara. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa anak itu adalah milik Tuhan. Anak itu milik Allah. Maka kalau kepada kita diberikan, maka itu adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai orang tua untuk memelihara, untuk membimbing, menjaga dengan baik, sehingga anak ini boleh tumbuh kembangnya itu dengan baik. Maka kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab, kita menemukan misalnya Lea ya, yang kemudian tidak dicintai oleh Yakub karena tidak menarik, lebih menarik adiknya justru yang dipandang oleh Yakub. Karena Rahel begitu cantik, Rahel begitu parasnya, begitu elok, menarik dan lain sebagainya, maka Lea tidak dilirik oleh Yakub. Maka kemudian Tuhan membukakan kandungan Lea, dan kemudian akhirnya Lea mengandung anak-anak bagi Yakub. Ya, ada Ruben, ada Simon, ada Lewi, ada Yehuda. Dan semua anak-anak itu diberikan Tuhan kepada Lea dan juga Yakub pada waktu itu. Dan Lea menyadari bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Demikian juga Ruth. Melahirkan anak bagi Boas. Jadi baik Lea maupun juga Ruth menyadari bahwa anak yang diberikan kepada mereka itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, dan mereka menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Maka menarik kalau kemudian kita melihat di dalam bagian ini, di dalam teks yang kita baca, ada ungkapan hai anakku. Ini adalah merupakan ungkapan yang kemudian ditandai dengan adanya relasi. Ya. Ini bukan hanya sekedar ungkapan, ada relasi di sana, ada hubungan yang intim, hubungan yang penuh dengan cinta kasih, dan juga hubungan yang penuh dengan perhatian. Maka relasi itu, maka hubungan itu terungkap di dalam apa? Di dalam ungkapan Salomo yang kemudian menulis bagian ini,
yaitu didikan dan ajaran dari orang tua. Jadi relasi antara orang tua dan anak, antara anak dan juga orang tua bukan hanya sekedar relasi jasmani, relasi biologis, tidak. Karena anak-anak lahir dari orang tua. Relasi itu mengajarkan kepada kita bahwa ada hubungan, bukan hanya saja hubungan horizontal, tetapi juga hubungan vertikal. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah merupakan ayah dan ibu. Itu adalah merupakan dua pilar penting di dalam keluarga. Tetapi amat sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu, apalagi dengan zaman ini, ya, di zaman globalisasi ini, anak-anak diinah-bobokan dengan gadget. Orang tua sibuk dengan segala urusan yang ada, sehingga relasi pun tidak tercipta di tengah-tengah keluarga. Orang tua sibuk dengan pelayanan, orang tua sibuk dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga juga kadang-kadang anak-anak bertanya di rumah, kadang-kadang orang tua cuek. Orang tua menganggap sepele. Orang tua memanggil anak-anaknya, anak-anaknya juga pun asik dengan gadgetnya masing-masing. Tidak lagi mempedulikan. Maka pertanyaannya adalah, di mana relasi itu? Maka pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kemudian supaya anak-anak kita, sebagai orang tua, kita harus sadar, sehingga kelak kemudian keluar atau tercetus di dalam mulut anak-anak kita, orang tuaku, kebanggaanku. Yang pertama adalah mentaati didikan dari orang tua, atau orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Menarik untuk kemudian kita melihat bagian ini, ada kata dengarkanlah. Kata mendengar di sini adalah mendengar dengan taat. Kata mendengar di sini bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar suara. Ada bunyi, lalu kemudian mendengar dengan telinga kanan, lalu kemudian keluar dengan telinga kiri. Maka ibu bapak, saudara-saudari, menarik kalau di dalam konteks Yahudi kehidupan mereka, kata mendengar itu adalah disertai dengan taat. Ketika mereka memahami, mereka taat, dan kemudian ketika mereka taat, mereka melakukan. Maka bagi orang-orang Yahudi, mendengar itu bukan mendengar dengan kuping, bukan mendengar dengan telinga, tidak. Mendengar dengan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan. Maka kalau kita melihat konteks pendidikan di dalam Ulangan pasal 6, tak kala Tuhan melalui Musa memerintahkan kepada umatnya supaya perintah Tuhan itu dilakukan. Bagaimana melakukannya diajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang, terus dikasih tahu dengan tidak ada bosan-bosannya. Di mana waktu duduk, waktu berbaring, waktu berjalan, waktu makan, dan seterusnya. Pengajaran didikan itu dilakukan. Maka kata didikan di dalam bagian ini menyangkut hukuman. Di sana ada disiplin. Adakah kita sebagai orang tua berani untuk menghukum anak-anak kita tatkala anak-anak kita berbuat salah? Atau justru orang tua malah kendor, orang tua malah takut dengan gertakan anak? Hati-hati. Anak menggertak orang tua.
Maka di balik hukuman ada disiplin. Disinilah pembentukan karakter dimulai. Di sana ada teguran, di sana ada peringatan, di sana ada instruksi, di sana ada pengawasan, supaya dibimbing anak-anaknya dengan maksimal, sehingga tumbuh kembang anak itu adalah optimal, berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan cita-cita tujuan. Hari Anak Nasional, bahkan terlebih kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang tua keluarga Kristen jauh lebih daripada itu. Bahkan didik anak-anak itu, didik mereka dengan baik, didik mereka dengan hukuman, didik mereka dengan teguran, didik mereka dengan peringatan, didik mereka dengan instruksi, didik mereka dengan pengawasan dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak kita pun kelak mereka dewasa, mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang dididik oleh orang tuanya. Dan anak-anak mentaati. Anak-anak pun melakukannya. Anak-anak pun menjalankannya. Mereka tidak hanya mendengar didikan itu, mereka tidak hanya mendengar hukuman itu, mereka tidak hanya mendengar teguran itu, tidak hanya mendengar peringatan itu, tetapi mereka melakukannya karena orang tua mendidik anak-anak mereka dengan baik. Orang tua mendidik anak-anak mereka dengan benar. Ada bimbingan, ada pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak-anak pun mentaati apa yang dididik oleh orang tuanya. Yang kedua, menghargai ajaran orang tua. Ya, karena kata menyia-nyiakan ini adalah merupakan kalimat imperatif, perintah. Tetapi kalimat kata perintah ini mengandung makna yang negatif. Jangan menyia-nyiakan. Artinya adalah apa? Artinya adalah ajaran itu jangan meninggalkan dengan sengaja, secara sengaja, jangan mengabaikan. Ajaran dari orang tua jangan dianggap oleh anak itu adalah omong kosong dan lain sebagainya. Maka bagian ini penting mengajarkan kepada kita ajaran orang tua adalah ajaran kehidupan yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Karena kata ajaran dalam teks aslinya itu ada Torah. Torah itu berarti apa? Hukum Allah. Ada aturan di sana, ada undang-undang di sana, ada instruksi. Terkandung di dalam satu kata ini, ajaran. Maka anak-anak disarankan, anak-anak diberitahukan supaya mereka jangan mengabaikan, supaya mereka jangan meninggalkan ajaran daripada orang tuanya. Sebaliknya, anak-anak harus menghormati, anak-anak harus menghargai ajaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka ini adalah bagian yang sangat penting. Tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada kita sebagai orang tua. Itu kemudian bagaimana kita mengajar anak-anak itu, sehingga apa yang kita sampaikan, ajaran yang kita sampaikan itu adalah ajaran yang berotoritas. Karena yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan. Yang kita ajarkan itu berasal dari Tuhan, yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka bagi saya, Bapak Ibu, dua kata ini, didikan dan ajaran,
tidak hanya didapatkan di lingkungan keluarga, tetapi juga di dalam konteks kita, sekolah. Didikan dan ajaran ini dua kata yang sangat kita kenal dengan baik. Maka mari kita maknai bagian ini dengan baik. Karena acap kali orang tua berpikir dengan menjadi teladan, dengan menjadi contoh itu sudah cukup. Menjadi teladan maka anak-anak pasti akan mengikutinya. Menjadi contoh maka anak-anak pasti akan menurutinya. Anak-anak akan melakukan apa yang juga dilakukan oleh orang tua mereka. Namun hari ini ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menjadi teladan tidaklah cukup. Dengan menjadi contoh tidaklah cukup bagi anak-anak kita. Butuh keterlibatan, ada kedekatan, ada bimbingan, tadi sudah disampaikan. Kedekatan antara orang tua dan anak. Tidak hanya cukup kemudian kita menjadi seorang pendidik, kita menjadi seorang pengajar, kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Lalu kemudian kita akan mengatakan bahwa pasti anak-anak saya pasti akan mengikuti saya. Tidak, contohnya Samuel. Yang diceritakan di dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 8. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, Yoel dan juga Abia? Ternyata mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Kurang apa Samuel? Samuel nabi, Samuel hakim. Bahkan dikatakan dia adalah hakim yang terakhir, hakim yang terbesar, hakim yang pertama di antara semua para nabi. Dan bahkan juga dia memegang jabatan imam, mengganti Imam Eli. Apakah kurang cukup teladan yang dilakukan, yang diberikan oleh Samuel kepada anak-anaknya, kepada Yoel dan juga kepada Abia? Memang benar Yoel dan Abia jadi hakim, tetapi mereka mengejar laba, mereka menerima suap, dan mereka memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Ini adalah contoh yang sangat mendidikan. Pada waktu saya membaca, saya melihat bagian ini, saya disadarkan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan tentang kisah Samuel. Kurang teladan apa? Samuel berbicara atas nama Allah. Samuel menegur dengan terang-terangan pemimpin-pemimpin yang korup. Samuel berdoa menangis bagi bangsanya, tapi tidak bagi Yoel dan juga Abia. Maka ibu bapak, saudara-saudari, bila kita sebagai orang tua boleh belajar bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengajar anak-anak kita, sehingga kelak mereka akan mengatakan orang tua adalah kebanggaan saya, papa mama saya adalah kebanggaan saya. Maka didiklah mereka dengan baik.
muncul ya. Ada satu buku ya yang ditulis oleh Gene Getz. Ya, di dalam judul itu berjudul The Measure of a Family. Ya, di dalam buku itu Getz mengatakan bahwa orang tua membesarkan mereka, maksudnya membesarkan anak-anak, tidak cukup dengan menjadi contoh bagi anak-anak, namun harus memberi mereka. Ya, kata memberi itu saya pakai kasih tanda kutip. Ya. Memberi mereka apa? Pengarahan. Memberi apa mereka? Dorongan. Kata memberi di situ bukan sekedar hanya sekedar himbauan saja. Ayo nak maju dan lain sebagainya dan seterusnya. Tidak. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua supaya kita dapat tidak hanya sekedar menjadi teladan, tidak hanya sekedar menjadi contoh. Karena anak-anak seringkali menganggap orang tuanya sebagai bank dompet. Ya. Papa minta, pa minta dong, ma minta dong. Ya. Dan orang tua dengan mudahnya ngasih, nina, 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 dan seterusnya. Dan kebanyakan orang tua menganggap anak-anak itu sebagai investasi masa depan. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru, Ibu Bapak. Tadi pagi Ibu Bapak saya membacakan satu kalimat, ya. Satu kalimat itu dituliskan dengan ada flyer yang dikasih seminar. Ya, kalimat itu berbunyi demikian. Tanpa disadari bahwa kita, maksudnya orang tua, sedang membesarkan generasi yang pandai tersenyum, tapi tidak tahu cara menangis. Bapak Ibu, saya membacakan kalimat ini, apa sih maksudnya? Jadi memang benar bahwa hari ini orang tua sedang menciptakan atau sedang membesarkan generasi yang rapuh, hatinya rapuh. Anak-anak disarankan oleh orang tua, semangat, maju terus, kamu pasti berhasil dan seterusnya. Hanya sekedar itu saja. Tapi semangat, maju terus, kamu pasti berhasil itu bagaimana? Harus dilakukan oleh orang tua. Orang tua harus tunjukin dong gimana semangatnya, bagaimana maju terus. Anak-anak disuruh belajar, orang tua tidak mau belajar. Anak-anak disuruh begini, orang tua tidak dilakukan. Jadi sebetulnya hari ini anak-anak banyak yang terluka karena orang tua. Mereka terlihat tegar, terlihat kuat karena dorongan tadi. Tapi sebetulnya mereka adalah pribadi-pribadi yang terluka. Maka mulai kita sadar, Bapak Ibu, keluarga adalah ruang kelas pertama bagi pendidikan rohani dan juga pendidikan moral. Maka ciptakan itu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan orang tua adalah guru pertama yang kemudian mewariskan iman kepada anak-anak, dan juga nilai-nilai iman itu diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Harus dimulai dari orang tua. Orang tua, nak berdoa dulu. Orang tua nak berdoa. Nak, kamu pergi ibadah. Hari ini ada ibadah. Orang tua nak pergi beribadah.
miris Bapak Ibu. Maka didikan dan ajaran itu tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak kita, tetapi juga didikan dan ajaran itu harus terserap di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Sehingga kelak anak-anak akan menyebutkan, orang tuaku, kebanggaanku. Karena ternyata orang tua tidak hanya ngomong, orang tua tidak hanya bicara, pandai ngomong, pandai bicara, tapi bagaimana kita melibatkan diri kita bersama dengan anak-anak kita. Tadi pagi dalam kegiatan sekolah minggu, saya terharu Bapak Ibu. Kenapa saya terharu? Saya terharu karena ucapan anak saya. Dad, baru kali ini Dedi merayakan hari anak bersama dengan saya, tetapi sayang, Dedi merayakan, abang sudah tidak ada, abang sudah di asrama. Mamanya bilang kepada dia, ya, Mama kan tahu Dedi kemana. Iya sih, nggak apa-apa, nanti ada event-event selanjutnya akan bersama-sama dengan abang. Iya juga ya katanya. Itu adalah satu pelajaran. Padahal itu dari rumah itu istri bilang, ayolah kita ke sana. Saya katakan, mau ngapain? Tapi kemudian hati nurani saya, oh inilah di dalam persiapan khotbah saya, ayo kita ke sana. Jalan akhirnya. Dan ternyata ada pelajaran penting. Hari ini saya diajarkan. Jadi bagian itu yang kemudian setiap orang tua menganggap itu hal sepele. Ngapain? Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Mendingan kita kerjakan yang ini, lebih bermanfaat. Bapak Ibu, anak-anak yang butuh kehadiran kita. Kalau mereka sedih, tidak usah kita hibur banyak, tidak usah kita ngomong banyak. Kita dekat aja, duduk dengan mereka, mereka sudah terhibur. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, bagian terakhir, saya kutip dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik mereka dengan baik. Setelah ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, guru-guru sekolah minggu akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Setelah itu anak-anak akan maju ke depan, ya, anak-anak sekolah minggu maksudnya ya. Itu anak-anak sekolah minggu, ya. Kalau kemudian nanti orang tua akan memberikan bingkisan buat anak-anak. Nanti setelah itu saya akan doakan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.